Obesitas merupakan suatu keadaan di mana terjadinya ketidakseimbangan antara berat badan dan tinggi badan. Hal ini disebabkan karena adanya jaringan lemak yang berlebih di dalam tubuh, sehingga menyebabkan terjadinya berat badan yang berlebih atau biasa disebut dengan obesitas. Obesitas saat kehamilan umumnya dapat terjadi pada usia berapapun, tetapi biasanya berat badan akan lebih pada usia lebih dari 35 tahun. Normalnya kenaikan berat badan pada saat hamil yaitu 12-16 kg. Jika terjadi berat badan lebih dari itu, maka ibu hamil bisa berisiko. Faktor risiko dari obesitas ada beberapa. Yang pertama, ada pola makan, kemudian aktivitas hidup dan gaya hidup, kemudian pola asuh orang tua, dan riwayat obesitas keluarga, kemudian dipengaruhi juga oleh lama menyusui dari ibu, dan riwayat penyakit orang tua, serta berat badan berlebih ataupun kurang edukasi. WHO melaporkan lebih dari 400 juta penduduk di dunia menderita obesitas. Saat ini jumlah penderita obesitas di Indonesia untuk populasi ibu hamil mencapai 25%. Angka ini bahkan lebih tinggi lagi dari kelompok usia parubaya mencapai 32% dari total populasi seluruh Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh North Earth Public Health Observatory yang dipublikasikan oleh British Journal of Obstetrics dan Gynecology, obesitas pada perempuan umumnya dimulai ketika mereka mulai mengandung. Hal ini diketahui pada 37.000 perempuan hamil. Hasilnya, ibu hamil yang mengalami obesitas meningkat dari 99,9% menjadi 16%. Obesitas pada kehamilan mengganggu mekanisme pengaturan keseimbangan energi. Kadar leptin yang tinggi akibat penumpukan lemak tubuh biasanya mengurangi nafsu makan, tetapi pada obesitas terjadi resistensi leptin sehingga nafsu makan tetap tinggi. Selain itu, resistensi insulin pada ibu hamil obesitas mengurangi efektivitas insulin dalam mengontrol glukosa dan metabolisme energi, meningkatkan resiko diabetes gestasional. Sinyal pengaturan makanan yang melibatkan hormon seperti kolesistokinin untuk mengurangi rasa lapar dan leptin, yaitu untuk mengontrol nafsu makan, juga tidak berfungsi optimal. Akibatnya, ibu dengan obesitas lebih cenderung mengkonsumsi makanan berlebihan yang berisiko menyebabkan komplikasi seperti preeklamsia, diabetes gestasional, dan berat badan lahir tinggi atau LWA pada janin. Manifestasi klinis yang umum meliputi yang pertama yaitu komplikasi maternal. Yang pertama, hipertensi dalam kehamilan. Obesitas meningkatkan risiko preeklamsia hingga 3 kali lipat dibandingkan wanita dengan berat badan normal. Kemudian yang kedua yaitu diabetes mellitus gestasional. Wanita obesitas memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes mellitus gestasional karena resistensi insulin yang meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu infeksi pasca persalinan. Obesitas meningkatkan risiko infeksi luka atau endometritis postpartum akibat sistem imun yang terganggu. Komplikasi janin dan neonatal. Yang pertama ada makrosomia. Bayi yang lahir dari ibu obesitas lebih cenderung memiliki berat badan lahir tinggi, yaitu lebih dari 4.000 gram, yang meningkatkan risiko persalinan operatif dan trauma lahir. Kemudian selanjutnya yaitu kelainan kongenital. Risiko kelainan seperti spina bifida, cacat jantung kongenital, dan cacat tabung saraf meningkat pada kehamilan dengan obesitas. Berdasarkan keempat guideline, penata laksanaan obesitas pada ibu hamil mencakup hal berikut. Nah, yang pertama, sebelum kehamilan dapat dilakukan penurunan berat badan. Disarankan menurunkan berat badan sebelum kehamilan untuk mencapai IMT di bawah dari 30. Yang kedua yaitu dilakukan konseling, memberikan edukasi tentang risiko obesitas selama kehamilan seperti abortus, preeklamsia, dan diabetes gestasional. Yang ketiga yaitu libatkan ahli gizi dalam spesialis olahraga untuk merancang pola hidup sehat. Nah, yang kedua yaitu selama kehamilan dapat mengendalikan kenaikan berat badan. Batasi kenaikan berat badan sesuai rekomendasi yaitu 5-9,1 kg untuk ibu obesitas. Dilakukan screening dan pemantauan seperti screening intoleransi glukosa sejak awal kehamilan maupun pemantauan tekanan darah untuk risiko preeklamsia. Yang ketiga yaitu diberikan suplementasi nutrisi seperti asam folat 5 mg per hari selama perencanaan dan kehamilan, serta diberikan vitamin D. Yang terakhir yaitu USG janin dilakukan pada usia 20 hingga 22 minggu dengan ahli berpengalaman karena obesitas menurunkan akurasi dari USG. Nah, yang terakhir yaitu saat persalinan dapat diberikan perencanaan persalinan seperti diskusi risiko persalinan termasuk kegagalan persalinan pervaginam dan risiko distosia bahu. Nah, yang terakhir yaitu persiapan fasilitas seperti persalinan di unit dengan akses tim obstetri dan anestesia lengkap.
yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya obesitas pada ibu hamil yaitu yang pertama, pengaturan nutrisi dan pola makan. Hindari makan makanan yang berlemak, terutama lemak jenuh, karena dapat terjadi gumpalan lemak yang akan menempel pada dinding pembuluh darah. Konsumsi sedikit lemak, yaitu 30% dari kebutuhan energi total. Kurangi konsumsi karbohidrat yang berlebihan agar berat badan tetap berada pada kadar yang normal. Yang kedua, aktivitas fisik yang baik. Aktivitas fisik dapat bermanfaat untuk mengendalikan berat badan dengan cara membakar kalori. Dapat dilakukan seperti jalan pagi pada ibu hamil. Kemudian, pola hidup yang sehat itu akan dapat mencegah terjadinya hiperkolesterolemia dan juga hipertensi pada ibu hamil. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan dengan rutin dari awal kehamilan untuk mencegah terjadinya obesitas, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, dan juga berat badan. Dan jangan lupa untuk selalu tetap memantau perkembangan dari janin. Pada ibu hamil, edukasi yang dapat diberikan yang pertama yaitu menjaga pola hidup sehat dengan menjaga asupan kalori sesuai dengan kebutuhan trimester ibu hamil. Kemudian menjaga hidrasi dan mengonsumsi makanan yang kaya nutrien seperti zat besi, asam folat, dan kalsium. Kemudian melakukan aktivitas fisik seperti berjalan santai dan prenatal yoga untuk menghindari terjadinya kenaikan berat badan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, melakukan deteksi dini atau pemeriksaan rutin untuk mengetahui apakah ada preeklamsia, diam gestasional, ataupun masalah kesehatan lainnya. Kemudian yang keempat, memberitahukan kepada wanita hamil bahwa obesitas merupakan faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya abortus, kelahiran sesar, dan juga masalah kesehatan seperti yang telah disebutkan. Kemudian yang terakhir, penting memberitahukan kepada ibu hamil yang mengalami obesitas bahwa obesitas dapat berdampak pada janin seperti terjadinya makrosomia ataupun kematian neonatus. Komplikasi pada ibu hamil yang mengalami obesitas itu tidak hanya terjadi pada ibu hamilnya saja, tetapi juga dapat terjadi pada janin. Yang pertama, pada ibu hamil itu dapat terjadi pada kehamilan awalnya, itu dapat terjadi abortus spontan, kemudian kelainan kongenital pada janinnya seperti spina bifida, kelainan jantung bawaan. Kemudian pada kehamilan akhir itu dapat terjadi preeklamsi, hipertensi, kemudian diabetes mellitus, atau kelahiran prematur. Dan yang paling beratnya itu kelahiran mati pada bayinya. Kemudian ketika persalinan itu dapat meningkatkan tindakan seksius cesaria atau SC akibat bayi yang dalam janin di dalam perut ibu itu makrosomi atau besar. Kemudian komplikasi pada janinnya ada makrosomi, kemudian ada displasia bahu akibat besarnya janin, kemudian yang terakhir ada obesitas pada anak. Hal ini dikarenakan anak-anak yang lahir dari ibu obesitas cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi obesitas di kemudian hari karena ada faktor genetik. Integrasi keislaman yang terkait dengan obesitas. Jadi di sini saya akan mengambil surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adama huzusi natakum inda kulli masjidi wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi pada penjelasan ayat ini sangat memberikan petunjuk yang jelas mengenai pentingnya menjaga keseimbangan makanan dan juga minuman. Yang mana nantinya obesitas itu merupakan kondisi kelebihan berat badan yang diakibatkan adanya penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh, yang merupakan hal ini sangat jelas merujuk kepada aktivitas dari makan dan juga minum yang sangat berlebih. Kemudian obesitas ini tidak hanya akan berdampak pada fisik dari tubuh seseorang, tapi juga dapat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan, di mana nantinya obesitas ini akan memicu beberapa macam penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit diabetes, penyakit hipertensi, dan juga penyakit metabolik yang lain. Dan juga pada kasus ini obesitasnya terkhususkan kepada ibu hamil yang nantinya mungkin akan bisa membahayakan kesehatan dari ibu dan juga janin dari kasus ini.